Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam bagi Sobat Sarman Kidemang. Kali ini Sarman Kidemang ingin menjawab komen atau pertanyaan berkaitan dengan komponen apa saja yang akan diganti rugi ya. Jadi ganti rugi untuk pembebasan jalan tol sebenarnya itu apa saja. Banyak sekali pertanyaan, terutama saya sampaikan salam dulu dari rekan-rekan saya yang barangkali saya sapa dulu dari Mas Iqbal ya di Bojonegoro. Mas Iqbal, selamat malam. Ada Mas Sukiono di Yogyakarta, selamat malam Mas Sukiono, selamat siang. Ada Mbak Veronica di Jogja, selamat siang Mbak Veronica, selamat malam. Ada Mbak Mutiah, halo, selamat siang, selamat malam. Ada Mas Tejo di Jogja, Mas Tejo di Jogja, halo. Kemudian Mbak Siva di Cilacap, selamat siang, selamat malam. Dari banyak pertanyaan saya ingin menjawab pertanyaan yang barangkali ini sangat urgen karena kegiatan infrastruktur pembangunan nasional ini ya, proyek strategis nasional ini sedang giat-giatnya khususnya tentang jalan tol. Makanya banyak pertanyaan tentang ganti rugi, baik mengenai harga sudah saya jelaskan tentang cara penghitungan harga. Kali ini ingin tahu ya komponen apa saja yang akan dinilai ya oleh tim appraisal ya atau oleh tim penilai harga, kemudian apa saja yang akan dinilai. Oke, Sobat Sarman Kidemang, tapi sebelum saya ingin menjelaskan bagi rekan Sarman Kidemang yang barangkali baru tahu tentang channel Sarman Kidemang atau yang sudah tahu tapi belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu. Kemudian syukur bisa memberikan likes, kemudian bisa komen ya, berikan komen apapun pertanyaan saya, pertanyaan kamu. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Bila saya tidak tahu akan saya tanyakan. Silakan ditanyakan apa saja berkaitan dengan pembangunan jalan tol khususnya ya. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang banyak ini tentang komponen apa saja. Oke, sekali lagi yang belum subscribe untuk subscribe. Ikuti penjelasan Sarman Kidemang.
Sobat Sarman Kidemang, di dalam pembebasan lahan ya untuk jalan tol atau katakanlah UGK, uang ganti kerugian, UGK, uang ganti kerugian, itu apa saja yang masuk kriteria yang akan dinilai, itu apa saja ya. Jadi ini perlu diperhatikan, sebab ada juga barangkali ya, bisa juga barangkali antara A dengan B nilainya berbeda padahal tanahnya sama misalkan, karena ada perhitungan ya. Atau luasnya sama, lokasinya sama, tapi kok berbeda, kenapa? Nah, barangkali ini perlu menjadi pertimbangan saudara-saudara supaya tahu. Oleh karena itu sekali lagi musyawarah ini sangat penting ya. Musyawarah di dalam menentukan harga, di dalam pendapat ini harus disampaikan, ini sangat penting. Ini saya akan membekali sedikit pengetahuan apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya bagi yang lahannya nanti akan terkena jalan tol ya. Yang pertama harus diketahui tanah nomor satu ya, yang akan diganti uang ganti kerugian ya. Jadi UGK atau uang ganti kerugian ini adalah nanti adalah tentang tanah pasti ya. Jadi kalau tanah itu sudah saya jelaskan yang awal, harus punya surat-suratnya pasti. Jangan hanya pengakuan kamu punya tanah tetapi tanpa ada surat ya. Harus ada surat, minimal ya letter C ya, minimal letter C ya. Kalau di desa minta ke desa ya, letter C. Syukur sudah sertifikat, ini harus ada. Jadi yang pertama tanah, luasnya ya berapa, ini harus jelas, saudara harus tahu ya. Ini tanah, yang komponen pertama yang akan diganti itu adalah tanah. Yang kedua, bangunan di atas tanah, entah itu rumah, entah itu pendopo, entah itu kantor, entah itu apapun namanya, bangunan yang kedua ya. Jadi komponen yang kedua yang akan diganti dengan uang ganti kerugian adalah bangunan. Ingat ya, nomor satu tanah, nomor dua bangunan. Yang ketiga, bangunan di bawah tanah. Banyak yang nggak paham loh. Bangunan di bawah tanah itu ada beberapa wilayah, mungkin ada bunker ya. Bunker mungkin bisa saja panjenengan punya bunker, karena di situ mungkin ada gunung yang Merapi, gimana punya bunker di bawah bangunan, di bawah tanah punya bunker misalkan. Itu juga dinilai ya, bangunan bawah tanah. Ini ada beberapa. Yang pertama bunker ya. Kemudian juga sepiteng. Iya, sepiteng itu mungkin panjangan punya sepiteng luasnya 3x3 misalkan, berapa kali berapa, ada nilainya sepiteng ya. Jadi ingat ini, jadi yang di bawah tadi bunker, kemudian sepiteng, ini penting sekali ya. Sepiteng ini harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya juga sumur ini sangat penting ya. Sumur ini nomor 5. Tadi nomor 1 tanah, nomor 2 bangunan di atas tanah, ketiga bangunan di bawah tanah berupa ada bunker ya, ada bunker atau tempat penyimpanan harta di bawah rumah panjenengan, mungkin harus dihitung, harus dimusyawarahkan, jangan diam saja. Kalau diam saja ya nanti mungkin di sana tidak tahu panjenengan punya kerugian sekian, barangkali yang satunya lapor, yang satunya tidak, ya nantinya akan berbeda ganti ke kerugiannya ya. Bangkar. Kemudian sumur, panjenengan punya sumur, bilang ya sumurnya sekian, kedalamannya sekian, untuk sekian, harus dimusyawarahkan, harus disampaikan pada waktu musyawarah ya. Kemudian sepitengnya juga ya. Nah itu yang harus penting juga. Kemudian yang lainnya adalah mengenai material bangunan yang panjenengan kok sudah diganti rugi, ada keuntungannya ya. Ini bukan ganti rugi, tapi bisa diambil ya.
Jadi nanti kalau misalkan kau bangunan sampean itu sudah dikasih keuntungan, di dalam musyawarah sampaikan ya, bahwa nanti saya akan mengambil gentengnya, saya akan mengambil keramiknya, atau saya akan mengambil batanya, sampaikan di dalam musyawarah. Bisa ya, bisa dimanfaatkan. Jadi ini tadi komponennya sudah. Itu yang fisik ya, itu yang fisik. Kemudian ada juga yang non fisik, ini yang perlu saya sampaikan ya. Bangunan yang non fisik. Yang pertama segi non fisik atau solatium ya, solatium ya, jadi solatium atau rasa kenyamanan. Jadi selain tadi sudah menghitung tanahnya kamu sekian, tetapi bisa beda antara si A dengan si B, antara si Suta dengan si Naya, itu berbeda bisa. Karena si Suta misalkan di situ bangun baru 2 tahun, 2 tahun misalkan ya, bangun di situ baru 2 tahun, dibandingkan si Naya yang lahir di situ, punya anak di situ, cucunya juga di situ, dia perasaan kenyamanannya terusik karena akan dibuat jalan tol, maka ada nilainya. Ini nilai non fisik ya. Jadi ini nanti akan diganti dengan keuangan, tapi ada nilai lebih ya, dibandingkan si Suta tadi yang mungkin di situ baru bangun 2 tahun ya toh, dibandingkan dengan si Nayang tadi lahir di situ, besar di situ, punya anak di situ, punya cucu di situ, udah lama, udah mendarah daging, kenyamanan, perasaan ya, nilai perasaan ya, sholat maaf ini bahasa luar, jadi ini apa, solatium. Jadi ada nilai kenyamanan ya, kalau saya bilang itu nyamannya terusik, nyamannya akan dibeli, ini ada nilainya ya. Kemudian juga biaya untuk perolehan balik nama atas tanah dan bangunan ya. Misalkan gini, maksudnya adalah selama di dalam proses pembebasan kepanjenengan belum dapat tanah berapa hari sih ya. Ada di situ ada penilaian, tapi jangan kemudian seolah-olah minta ganti rugi terus, jangan. Ada nilai tersendiri mencari lahan pengganti ya. Kemudian biaya balik nama, mengundang notaris, minta biaya, jangan mengambil uangnya ganti rugi kamu itu, tapi sampaikan ke panitia pengadaan tanah ya, biaya notaris ya, ini namanya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk maksudnya ganti rugi lah ya. Jadi sampaikan ke panitia ya. Kemudian tanah itu nilai tempat nilainya tersendiri. Tanah maksudnya gini, tanah lahan kosong yang mungkin hanya ilalang atau kebun yang tidak ada artinya, maka akan berbeda nilainya dengan lahan yang untuk usaha, mungkin untuk pertokoan, mungkin dekat pasar, mungkin tambak, itu nilainya tersendiri. Walaupun sama-sama luas, mungkin sama luas, tetapi nilainya akan berbeda karena merupakan nilai tambah di situ ya. Jadi ini sangat penting, ini banyak sekali yang bertanya mengapa si Suta bayarannya sekian, si Naya bayarannya sekian, padahal dalam satu ruas tol yang sama ya. Jadi nilainya itu tadi nilai non fisik, ada penilaian non fisik ya, rasa kenyamanan yang terusik karena harus pindah dari lokasi di situ, sebenarnya tidak mau pindah, tidak mau menjual lahannya, tapi karena pemerintah menghendaki untuk ruas jalan tol, maka ada nilainya tersendiri. Ini penting ini ya. Jadi silakan setiap musyawarah ini makanya harus disampaikan, jangan diam saja. Kalau musyawarah, apalagi kalau misalkan ada oknum kepala desa atau perangkat desa atau mungkin Pak Camat seolah-olah kekuasa, kamu menurut saya ya udah, yang penting kamu diam manut, jauh, jangan begitu ya. Silakan sampaikan, oh di dalam lahan saya ada sepitingnya, di lahan saya ada bangkernya, atau tanah saya ini kan untuk usaha, untuk produktivitas ya, ada produktivitas
sampaikan, nilainya akan berbeda ya. Nanti tim appraisal pasti akan menilai ya. Percayalah bahwa sesuatu dimusyawarahkan dulu. Tapi kalau sudah musyawarah, panjenengan sudah sepakat, sudah tanda tangan, panjenengan mungkin ada kelupaan, ada sesuatu yang barangkali tidak di atas kertas, sampean madu ke pengadilan ya jelas banyak kalahnya ya. Makanya beberapa kasus di Karanganyar atau Jalan Tol Solo Yogyakarta ini banyak persoalan yang sampai ke pengadilan kalah di jalan ya, tidak sampai dalam arti di keputusan pengadilan kalah. Oke sobat, itulah sedikit, kita lanjutkan. Sholat tiup ini memang sangat penting ya. Jadi sudah di awal tadi saya jelaskan. Bisa juga panjenengan ini bermain. Tadinya tanahnya ini ya, tadi tanahnya ini mungkin tanah yang tiada artinya, tanah mungkin lahan kosong, ilalang, tetapi kan jalan tol ini biasanya 2-3 tahun yang lalu sudah bergaung. Kemudian panjenengan di situ mendirikan bangunan ya. Kemudian nilainya sama, paling nilainya tetap sama, bangunan dan harga tanah itu ya. Jadi memang berbeda dengan yang tadi, yang satu sudah lahir di situ, besar di situ, kemudian punya anak sampai punya cucu, inginnya meninggal di situ juga. Tetapi karena ada pembebasan jalan tol, maka dia mau tidak mau harus menjual kepada pihak pengadaan tanah. Ini nilainya tersendiri ya. Oke rekan, itulah tadi ada beberapa komponen yang akan dinilai. Yang pertama tadi sudah kembali ya, tanah itu pasti. Kedua, bangunan di atas tanah. Ketiga, bangunan di bawah tanah yang bisa terdiri dari bangker, bisa tempat persembunyian, bisa tempat harta karun atau lumbung apa terserah ya. Kemudian sepiteng, ada nilainya sepiteng ya. Kemudian sumur, ada nilainya ya, ada nilainya. Kemudian juga sisa bangunan atau bangunan yang sudah diganti rugi bisa diambil ya. Ini komponen-komponen yang barangkali supaya menjadi pertimbangan bahan musyawarah. Karena masih banyak program-program jalan tol yang sampai hari ini kan belum musyawarah karena memang belum dijadwal, belum dilaksanakan. Ini untuk bahan bagi warga yang kemungkinan akan diadakan musyawarah tentang ganti keuntungan ini atau ganti rugi ini untuk bahan sampaian. Termasuk penyampaian tentang
solatium atau perasaan kekecewaan ya, tetapi ini pasti akan dinilai banyak orang, bukan hanya panjenengan. Kalau panjenengan mengaku lahir di situ, besar di situ, barangkali ternyata panjenengan hanya baru pindah beberapa tahun, mungkin ya nilainya akan berbeda, karena pasti akan diketahui oleh tetangganya juga kan ya. Oleh karena itulah ini harus dimusyawarahkan. Oke sobat SKD, itulah sedikit mengenai komponen-komponen apa saja, termasuk komponen fisik dan non fisik, termasuk perasaan atau solatium, perasaan kenyamanan yang terusik karena ada pembebasan jalan tol. Oke sobat SKD, terima kasih telah mengikuti penjelasan Sarman Kidemang mengenai komponen-komponen apa saja yang diuang ganti kerugian oleh pihak panitia pengadaan tanah untuk jalan tol. Sekali lagi, yang belum subscribe untuk subscribe, comment, like. Syukur bisa memberikan video ini share kepada rekan-rekan.